Halo semuanya, kalau kita ngomongin soal Islam, ada satu pilar yang penting banget, yaitu zakat. Mungkin kita sering dengar, tapi zakat ini bukan sekedar amal biasa loh. Ini adalah sebuah sistem yang dirancang buat membersihkan harta kita, sekaligus jadi jaring pengaman sosial yang kuat buat masyarakat. Nah, ini dia yang bakal kita bahas. Pertama, kita cari tahu dulu apa sih sebetulnya makna zakat. Terus, kita bedah dua jenis utamanya, zakat fitrah dan zakat mal. Setelah itu, kita akan lihat siapa aja yang berhak menerima zakat, dan terakhir kita akan bahas soal dampak luar biasanya. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Zakat itu sering banget kan kita anggap sama dengan sedekah. Padahal maknanya jauh lebih dalam. Anggap aja zakat ini proses cuci bersih, membersihkan harta yang kita punya dari hak orang lain yang mungkin tanpa sadar menempel di sana. Pasti kita sering ya lihat adegan seperti ini. Satu tangan memberi, tangan yang lain menerima. Kelihatannya sih simple, tapi pernah kepikiran nggak? Di balik tindakan ini tuh ada makna spiritual dan sosial yang kuat banget. Apa sebetulnya itu? Yuk kita bedah bareng-bareng. Nah, ini dia kuncinya. Zakat itu statusnya wajib. Jadi bukan pilihan kalau mau aja. Ini tuh rukun, salah satu pilar agama. Dan dari namanya aja udah kelihatan, misalnya zakat fitrah. Kata fitrah itu artinya suci atau bersih. Jadi pas banget kan, zakat itu memang tujuannya menyucikan diri kita dan harta kita. Sekarang kita bahas jenis zakat yang kayaknya paling akrab sama kita, apalagi kalau bulan Ramadan tiba. Betul, ini dia zakat fitrah. Yang bikin zakat fitrah ini spesial adalah aturannya yang jelas banget, jadi kita nggak perlu bingung. Ada 3 hal yang perlu kita ingat. Pertama, bentuknya itu makanan pokok. Kalau di Indonesia, ya beras. Kedua, jumlahnya presisi, yaitu 2,5 kilo per orang. Ketiga, waktunya spesifik. Harus banget dibayar sebelum sholat Idul Fitri. Sederhana dan terukur. Lalu, siapa aja yang wajib bayar? Nah, ini nih bagian yang menurut saya keren banget. Zakat fitrah itu diwajibkan buat setiap muslim yang punya kelebihan makanan, walau cuma cukup untuk sehari semalam buat keluarganya di akhir Ramadan. Artinya apa? Hampir semua orang bisa ikut memberi, bukan cuma mereka yang kaya raya. Oke, kalau tadi kita bahas zakat untuk jiwa, sekarang kita pindah ke zakat untuk harta, yang namanya zakat mal. Ini adalah zakat yang dikenakan atas kekayaan yang udah kita kumpulkan dan kita kembangkan selama ini. Dan yang namanya harta di sini tuh cakupannya luas banget. Zakat mal itu bukan cuma soal uang tunai di bank loh. Seperti yang bisa kita lihat, ini mencakup hampir semua aset produktif. Dari emas dan perak, hasil panen, hewan ternak, keuntungan bisnis, bahkan sampai penghasilan profesi kita. Masing-masing punya aturan hitungannya sendiri. Supaya lebih gampang, tabel ini ngerangkum perbedaannya dengan jelas. Singkatnya gini, zakat fitrah itu basisnya per kali jiwa, dibayarnya pas akhir Ramadan, dan jumlahnya sama buat semua orang. Kalau zakat mal, basisnya harta, dibayarnya tahunan kalau syaratnya terpenuhi, dan jumlahnya itu berupa persentase. Jadi yang satu untuk menyucikan diri, yang satu lagi untuk menyucikan harta. Nah, kita udah tahu apa itu zakat. Pertanyaan super penting berikutnya. Uang zakat ini sebetulnya untuk siapa? Dana yang terkumpul ini nggak bisa disalurin sembarangan. Islam sudah menetapkan ada 8 golongan khusus yang berhak menerimanya, yang kita sebut sebagai mustahik. Dan daftar penerima ini bukan hasil pemikiran manusia. Dasarnya datang langsung dari Al-Quran, seperti yang bisa kita lihat di ayat ini. Ayat ini rinci banget menyebutkan 8 golongan penerima. Jadi, ini bukan sekedar saran, tapi sebuah perintah langsung dari Tuhan. Yuk, kita lihat lebih dekat 8 golongan ini. Ada fakir, mereka yang benar-benar nggak punya apa-apa, lalu miskin, yang punya penghasilan tapi nggak cukup. Ada amil, para petugas yang mengelola zakat. Mualaf, untuk menguatkan iman mereka yang baru masuk Islam. Rikab, untuk membebaskan mereka dari perbudakan. Gharim, untuk menolong orang yang terjerat utang. Sabilillah, untuk mereka yang berjuang di jalan Allah. Dan terakhir, Ibnu Sabil, yaitu para pengelana yang kehabisan bekal. Ini kan seperti jaring pengaman sosial yang lengkap banget ya. Walaupun ada 8 golongan, para ulama setuju kalau prioritas utamanya jatuh ke 2 kelompok pertama, fakir dan miskin. Buat mereka, zakat itu bukan sekedar bantuan, tapi bisa jadi penyelamat. Zakat jadi sumber kelegaan dan kebahagiaan, yang memastikan di hari raya pun semua orang bisa ikut tersenyum. Inilah fungsi zakat yang paling esensial. Oke, terakhir, mari kita lihat gambaran besarnya. Apa sih sebetulnya dampak nyata dari sistem ini? Ternyata, efeknya itu terasa di 2 sisi.
baik buat individu yang membayar zakat maupun buat masyarakat luas yang menerimanya. Intinya begini, zakat itu punya dua wajah. Ke dalam, zakat adalah ibadah yang membersihkan hati kita dari sifat kikir dan cinta dunia berlebihan. Keluar, zakat adalah alat keadilan sosial yang ampuh, yang secara sistematis bisa mengurangi kemiskinan dan memperkecil jurang kesenjangan. Zakat memastikan roda ekonomi terus berputar. Sebagai penutup, saya mau mengajak kita semua merenung. Di zaman di mana ketimpangan ekonomi jadi isu global, mungkinkah sebuah prinsip kuno tentang pemberian yang terstruktur seperti zakat ini bisa jadi salah satu jawaban? Bagaimana kalau prinsip ini kita terapkan lagi untuk membangun komunitas modern yang lebih adil dan lebih peduli? Pertanyaan ini saya tinggalkan untuk Anda. Terima kasih telah menyimak.